Biarlah daerah wilayah di mana firman Allah akan disampaikan. Oh, biarlah ada kebebasan, ada ketenangan, ada kemuliaan yang nyata di dalam firman yang keluar dari mulut hamba. Hamba manusia penuh kekurangan kelemahan, salah dan dosa yang seringkali menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Tapi kalau di saat ini Engkau berikan kesempatan untuk hamba berdiri, percayakan untuk menyampaikan berita keselamatan, urapi, kuduskan, asingkan dengan kuasa jati dan gembala ini. Biar kata-kata firman yang keluar membawa berkat bagi umat di malam ini. Terima kasih Bapa. Kami sedia sambut firman Allah yang hidup dengan penuh sukacita. Yang percaya katakan amin. Salam. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah tetap mendengar Tuhan. Maka itu kita datang ke tempat ini, kita datang untuk dengar firman. Firman itu hidup, firman itu semangat. Itu hati kita gembira, sambut firman berarti Tuhan juga sambut kita pribadi dan dalam kerajaannya. Baik, resolusi dalam jemaat bahwa kita akan mengadakan sebuah ibadah konsep dan sudah dirapatkan, ditetapkan di dalam sebuah rapat resmi, dan ketetapan tanggal sekian ibadah jemaat harus dilakukan di setiap keluarga-keluarga, ibadah kunjungan turun ke setiap keluarga. Tapi ternyata ada tantangan, halangan datang di saat-saat yang kita menetapkan program baik dari tahun lalu 2021 bahkan sampai 2022. Hari ini bulan yang ketiga. Gembala sudah menjabat sebagai gembala sidang di tempat ini sudah 1 tahun. Tadi berapa? 6 bulan? 3 bulan. 1 tahun 6 bulan. Seperti itu. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih untuk sambutan Ibu Gembala serta keluarga untuk menerima jemaat dengan sukacita untuk ibadah malam ini. Merupakan awal dari ibadah kunjungan ke rumah-rumah. Kalau ibadah kita buka di jemaat, tapi malam ini merupakan suatu ibadah awal yang kita langsung buka di Gembala Sidang Jemaat kita, Ibu PDM L Amadi Suai. Dan kami merasa bersuka cita karena Ibu tadi bersaksi bahwa sepanjang belum menjadi gembala sidang sampai jadi gembala sidang 1 tahun 6 bulan, berkat mengalir, berkat juga kesehatan mengalir dalam kehidupan. Maka Ibu tidak bosan-bosan datang kepada Tuhan dan juga membuka pintu rumah untuk menerima firman, berarti menerima Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan umat pilihan Allah yang hadir malam ini merupakan sebuah undangan yang spontanitas dari umat Tuhan di setiap keluarga. Tinggalkan segala kesibukan rumahnya, baik suami, baik istri, baik anak-anak, dan berada tempat ini pribadi urusan dengan Tuhan. Karena kita akan menghadap ke Tuhan. Hukuman datang tidak tanya Bapak, Ibu nanti hukuman cuma terima sama-sama kan tidak. Bapak yang punya, Ibu yang punya, sama-sama. Kalau terima bagian untuk kekekalan, pindahlah ke surga. Kalau pindah yang neraka yang panas, ya pindahlah, seperti itu. Malam ini kita akan berjumpa dengan satu firman Tuhan 2. Kita buka dalam kitab Kejadian dan kitab Kejadian pasal 26. Perikopnya Ishak di negeri orang Filistin. Nah, kemudian ayat yang kita baca nanti ayat 24. Kemudian berikut lagi kita buka di dalam Matius pasal 17 ayat 21. Itu nanti menutup firman Tuhan pada malam ini. Bapak-bapak Ibu, periksa di Perjanjian Lama, Kejadian 26 pasal 26 ayat 24. Kejadian pasal 26 ayat 24.
Tapi saya baca mendahului. Nanti kita baca yang ayat 24, tapi saya baca yang sedikit ayat 1. Perikopnya, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, serta kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kita berpindah ke ayat itu sampai ayat 3 saja, kita berpindah ke ayat 24. Kita baca sama-sama. Bangkit berdiri di tempat dulu, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat ini, merupakan motivasi dorongan. Nah, janganlah. Baik, 1, 2, 3. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberikan engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Terima kasih dulu teman. Kalimat di sini tekanannya tinggi. Janganlah takut. Itu yang menjadi bagian yang terutama dalam hidup. Segala sesuatu sering kita gelisah, kita takut, kita putus asa, kita rasa bimbang dan sebagainya. Ishak itu kemarin minggu lalu ya mungkin di gembala yang sudah tentang bagaimana Abraham jalan melakukan pekerjaan pelayanannya sampai dia menyerahkan anaknya menjadi korban itu. Jadi dia melakukan satu proses yang tidak mudah dipikirkan oleh manusia, karena manusia itu sering bimbang, sering putus asa, gelisah dan takut, ya aduh ini nanti begini. Tapi Abraham tidak, dia mengikuti maunya Tuhan. Ishak akan mati, dia akan dikorbankan, itu dia tidak pikir, dia bilang satu-satunya nih siapa bunuh dia, saya bunuh dia. Tapi tidak pikiran manusia, kita dunia. Tapi dia pikir bahwa Ishak saya serahkan demi kepentingan Allah, supaya dialog antara Abraham dengan Allah tetap ada. Kalau tidak ada persembahan, tidak ada dialog antara Allah dengan Abraham. Abraham jalan kemana, putus hubungan, kocar jalan, gue membuat jalan. Tapi dari Bapak segala orang percaya tadi itu Abraham, Tuhan melihat keadaannya sangat-sangat mau bertahan di dalam bagiannya firman Allah. Dia bertahan dalam doa, bertahan dalam iman, dia bertahan dalam percaya, tekuni janji Allah bahwa Allah menepati kehidupannya, bahwa dia serahkan anak ini pasti Tuhan menyertai dia. Perintah bahwa dia harus serahkan anaknya. Tapi ini kita dengar satu kelaparan yang sangat dahsyat. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kelaparan itu 12 anak Yakub itu. Mereka sudah susah.
berpikir di tengah-tengah itu. Kemarin pandemi itu orang sudah timbun-timbun itu makanan di toko-toko, di gudang-gudang. Dia bilang nanti tidak bisa keluar lagi, nanti tidak bisa belanja lagi, putus asa, gelisah, makanan tidak. Tapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan akan menjawab pergumulan hidup mereka di segala waktu dan tempat. Di saat saudara berdoa, di saat saudara bertekuk lutut dan menyerah di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan pasti menjawab. Orang yang tidak beriman itu, masa siapa gudang ini 50 saka beras kah seperti itu. Nah begitu. Saya juga sebelah Anton, ayo kirim uang segera, kita ini nanti kelaparan. Ya iman manusia. Saya pikir cucu-cucu itu banyak. Akhirnya dia bilang, anak saya Anton bilang, iya bapak, nanti beli 1 karung tete dori, beli 1 karung untuk itu bapak Dora, 1 karung bapak RT, terus bapak putar aja. Mungkin yang lain seperti itu. Itu pikiran manusia. Saya tanya Anton seperti itu, tapi saya tidak berharap pada Tuhan. Tapi sebagai manusia kita beri hikmat, kita berdoa minta petunjuk tuh Tuhan, karena itu persiapan. Jadi dia tolong kami di waktu yang kita tidak punya makan, tidak punya uang, Tuhan akan menjawab melalui orang lain. Orang lain akan memberkati kita karena kita sudah dalam pergumulan doa. Jadi sore ini yang menjadi bagian yang amat penting. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Ishak ini dia tidur. Mungkin dia tidur atau dia berdoa. Tapi bagi saya mungkin berdoa sehingga dia menyatakan diri kepada dia untuk menyatakan, bapakmu Abraham itu bapak segala orang percaya. Dia melakukan kejujuran di mata Allah. Dia melakukan hal-hal yang dahsyat, perkasa dalam dunia yang saat itu. Melalui perjalanannya, kita tadi baca di kitab ini, kelaparan di Filistin itu. Ishak juga ada di sana dengan orang tuanya. Maka itu Ishak ini diberi kepercayaan supaya jangan putus asa. Allahmu menyertai Bapak Abraham. Begitu. Maka itu kau juga jangan tinggalkan Tuhan secara begitu. Kalau Bapak Ibu, saya dengar Ibu Gembala tempat ini bilang, ya, itu Bapak itu majelis, dulu melayani. Ya, itu contoh. Ishak juga Bapak Abraham itu dia punya Allah, Tuhan yang hidup. Berarti Ibu Gembala juga dia punya Bapak itu menyembah kepada Allah yang hidup. Kita juga sekalian yang hadir pada malam ini pasti kita punya orang tua kerjakan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Pernah dia berdoa, pernah dia puasa, pernah dia juga beribadah, pernah juga mungkin ada di dalam persekutuan, diangkat menjadi seorang pemimpin majelis atau seorang ketua atau apapun, atau gembala atau pendeta. Berarti mereka wariskan sesuatu yang menjadi nilai tambah dalam kehidupan kita, yang hari ini kita akan wariskan bagi anak cucu lagi. Jadi kalau kita jadi anak yang ugal-ugalan, kita hanya takut, kita bimbang, pasti Tuhan juga bilang, masa kok Bapak menyembah saya seperti Ishak ini. Dia Bapak Abraham itu dia penuh dengan mengasihi Tuhan. Sekarang Ishak sedikit dia kelaparan ini membuat dia iman goncang itu ya. Allah nampakkan perkataan ini kepada dia. Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan karena Abraham hambaku itu. Kalau Ishak di tengah-tengah tidak punya bapak sama Abraham, tidak mungkin dia menjadi bapak panutan atau dia menjadi tokoh atau dia menjadi contoh bagi saudara dan saya. Ini anak cucu di bumi ini. Ishak
mewariskan. Abraham dia wariskan Ishak, Ishak wariskan terus kepada anak cucu saudara dan saya. Malam ini kita duduk. Maka itu saudara dan saya di dalam persoalan masalah kita tanya Tuhan. Kita berdoa bagi Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta ridho dari Tuhan. Sehingga Tuhan membuka pintu rahmat, memberitahu kita, beri mimpi penglihatan bagi kita. Jadi Allah adalah sumber segala berkat. Ia pemiliknya dan murah dalam memberi, dan berkatnya selalu baru setiap pagi. Berkatnya tidak dipengaruhi oleh musim, situasi, dan ketetapan seorang raja atau bupati atau gubernur. Tidak ada. Musim itu Tuhan yang tetapkan bagi saudara dan saya. Tidak ada kesudahannya, tidak ada batasnya, tidak ada kekurangan atau apapun di dalam hidup saudara dan saya. Begitu. Dan setiap kali memerlukan berkat, dan setiap kali memerlukan berkat seperti halnya juga Ishak. Seperti diungkapkan Alkitab berikut. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu, akulah Allah ayahmu. Berarti Abraham itu orang yang hebat, orang yang perkasa di zaman itu. Maka itu Tuhan puji dia. Dia Ishakku tidak boleh bimbang, tidak boleh kecewa, tidak boleh lihat ke belakang, lihat ke kanan ke kiri, lihat ke atas atau ke bawah, lihat pandang ke depan. Allah ayahmu Abraham. Abraham dia adalah orang yang menjadi contoh di dalam kehidupan Ishak. Saudara dan saya juga, orang tua kita pernah menjadi pemimpin dalam gereja, memberi buah bagi kita. Buah-buah itu yang kita jadi buah lagi untuk anak-anak. Nanti ke depan kita wariskan sesuatu bagi mereka. Kalau kita tidak wariskan nilai tambah, nilai kekekalan di dalam anak-anak, pasti. Tadi salah satu contoh, kita mesti berdoa bagi Ibu Lensu. Karena itu minta dukungan doa. Mungkin secara pribadi dengan Bapak yang orang tua, anak-anak sering merasa meremehkan. Jadi bukan dia saja, kita juga. Kami Bapak Marani, kami juga anak-anak sering juga ada hal seperti itu terjadi, meremehkan kita orang tua. Nah, kita berdoa terus, jangan putus asa. Kita ada di dalam firman, kita ada di koridor firman Allah yang bersegi 4 ini. Naik berlabuh di atas bahtera ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Beri hikmah, beri pertolongan untuk anak-anak itu bertobat dan berubah. Dan semua manusia memerlukan berkat dalam hidupnya. Manusia siapa yang tidak butuh? Ya, tadi Bu Lendro bilang anak ini ya naik ke tempat ibadah tidak punya uang. Kami tidak punya uang. Itu benar secara pihak manusia, tapi pihak Tuhan dia tidak butuh itu. Butuh hati. 1/10 hidup ini dibawa ke milik Tuhan, datang beribadah. Kalau uang itu nanti suatu-waktu berdoa Tuhan akan ridho hidup ini. Tuhan akan mengasihi. Dia akan kirim orang-orang murah hati, Samaria yang murah hati, menolong, memberkati. Ya kalau kita pikir balik ke situ, kalau kita tidak maju dengan Tuhan, Tuhan juga tidak peduli terhadap kita. Begitu. Ya, kita tetap maju, susah senangkah? Apa yang memisahkan saya dari kasih Kristus? Ketelanjangan kah? Kelaparan kah? Kemiskinan? Pakaian kah? Itu tidak. Ya tidak apa-apa. Sekali lagi, di malam ini kesaksian Ibu memotivasi kita. Lain kali ada yang seperti itu, naik saja beribadah, dengar firman. Tuhan sudah lihat tadi tata yang tertinggi, dia sudah mengerti, mengetahui saudara punya kebutuhan. Dia akan memberkati. Satu waktu orang lain dapat 20 bagian, tapi kita juga mungkin masih antri menunggu karena bermiliar-miliar manusia di bumi. Maka itu Tuhan juga melihat kesetiaan kita bagi Tuhan sehingga diperhitungkan. Berkat jasmani itu Matius 6 ayat 25 sampai 26.
salah satu bisa baca Kak di dalam Matius. Berkat jasmani Matius pasal 6 ayat 25. Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Salah satu berkat makanan, minuman, pakaian itu Tuhan sediakan. Ada di kamu coba baca. Iya. Berikutnya hal kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Begitu. Akan apa yang hendak kamu makan Apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit. Pandanglah burung-burung di langit, di udara, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Baik, terima kasih. Jangan khawatir. Lagu itu kita di ibadah itu kita menyanyi, jangan khawatir. Begitu. Jadi itu yang ini Ishak dia khawatir begitu. Janganlah takut. Kalimat takut ini di apa itu artikan juga karena khawatir. Jadi memang kita manusia juga khawatir. Ya Ishak saat itu juga dia khawatir, takut karena nanti ada kelaparan yang terjadi di Filistin. Maka itu dia khawatir. Dia pikir bahwa nanti kelaparan itu terjadi. Nanti dia punya kakak juga, adik-adik kau, anak-anak. Begitu. Jadi aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan karena Abraham. Karena pribadi Abraham untuk membuat saudara dan saya diberkati hari ini. Seperti itu. Kalau berkat rohani, kita coba buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Pikiran yang tenang. Filipi pasal 4 ayat 8. Hanya dekat saja aku tenang dari hatiku, hanya dia kota bentengku. Coba. Aku tidak akan goyah. Ya, Filipi 4 ayat 6. Ya, coba baca. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu menyangkut kita dalam doa dan pengucapan syukur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu Amsal 17 ayat 22 yang biasa kita ucapkan saat-saat yang tertentu. Roh yang bernyala-nyala itu Roma 12 ayat 11. Itu catat supaya baca malam ini firman di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 24 itu dukungan berkat rohani. Bukan saja kita terima makanan jasmani, uang, pakaian, dan sebagainya, tapi kita harus terima berkat rohani. Di dalam Roma 12
ayat 11 itu kita dapat roh yang menyala-nyala seperti itu. Kita pindah nanti ibu. Iya, coba baca. Iya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Begitu. Jadi itu sudah memberikan bagian ini kepada saudara dan saya hari ini bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyalanya, nyala, layanilah Tuhan. Jadi sampai ada kekurangan terus kita lemah, kita tinggal di. Kita tetap roh kita menyalanya, nyala. Kita pindah ke Matius pasal 17 ayat 21, ayat itu selalu kita dengar. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang akan kita hadapi ke depan atau akan sudah berlalu dan sekarang sampai besok kita hadapi, hal kita berpegang kepada ayat ini saja. Matius pasal 17 ayat 21. Saya baca ya kalian. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis apa masalah yang kita hadapi. Jadi tadi kita juga bersaksi. Mungkin belum kita buka kitab kesaksian masing-masing pribadi, luka pribadi, tantangan. Kemarin saya juga bersaksi bahwa saya dengan ibu jatuh di jalan. Kemarin saya pergi ke Sudanto berobat, dapat suntik, ya manusia. Hal itu terjadi pasti datang. Karena saya juga sering lupa berdoa, bangun tepat waktu seperti itu. Ibu yang bapak bangun sembahyang. Saya juga lewat pegang motor kami dua. Ya tantangan itu datang, pasti kita hadapi. Tapi dengan masalah persoalan kita hadapi, pasti kita pakai konsepnya Allah. Jenis ini tidak dapat diusir selain dengan doa dan puasa. 2 item saja, doa kemudian puasa. Selesai itu bertindak keluar ke ibadah, di mana tempat kita melakukan persekutuan, di sana nanti orang-orang yang baik hati akan menolong kita. Dia bilang, itu lemaka, bapak lemaka. Ada 2 tuntunan seperti itu. Macam kemarin kita lihat Tante Yode datang, kita doa puasa selesai, ibu bisa, ibu Tante Aurain berdoa untuk masalahnya. Kalau tinggal di rumah sendiri, masalah tertutup, tidak ada orang yang kasih solusi, tidak ada orang yang kasih jalan keluar, karena sendiri, akhirnya putus asa, kecewa. Pakai Tuhan tapi masalah tidak selesai. Padahal kalau beribadah bersekutu bergandengan tangan, pasti orang lain menolong dengan hikmat pengetahuan, mungkin dia beri solusi jalan keluar bagi saudara dan saya, sehingga kita mendapat pertolongan melalui Alkitab yang tadi Matius pasal 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir selain dengan doa dan puasa. Kita berpuasa terus bertindak, tidak di tempat kita keluar baru Tuhan buat muji dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bertindak, nanti tetap begitu. Kita rasa tidak ada yang menolong saya, tidak ada yang buka saya punya ruang pikiran untuk berpikir jauh, luas dan sebagainya. Seperti itu. Jadi malam ini kita dengar firman dalam Kejadian tadi 26 ayat 24. Semoga Allah dari Abraham memberkati Ishak
Berarti saudara dan saya juga kita punya Allah. Tuhan Abraham akan memberkati saudara dan saya. Jangan kita bertahan di zona yang rasa nyaman, kita tinggal terkurung, tapi keluar dari zona itu. Kita masuk di zona yang kita lihat bahwa ini tempatnya. Ada pemulihan di sana, ada terjadi restorasi dalam diri saya karena ada 2 orang lain. Orang lain punya dukungan karena dia berpuasa, jadi ada penglihatan. Yo Bapak, ini yang ada kelemahan menutup berkat. Oh ini Ibu, ini yang menjadi halangan menutup pintu kemurahan Allah. Nah, seperti itu nanti orang lain Tuhan akan pakai hikmatnya, penglihatannya, mimpinya. Nanti dia menyatakan bagi kita baru oh iya benar. Kita robah pola pikir dari tadi zona yang tidak nyaman kita keluar ke zona yang nyaman di dalam Tuhan. Jenis ini tidak dapat diusir selain dengan doa dan puasa. Ya orang yang melakukan pasti diberkati. Tapi kita yang lain, ya seperti itu. Saya tidak katakan tak. Kita semua sedang berjuang. Pasti kita diberkati. Pasti kita diberi karunia untuk kita berpikir hikmat, pengetahuan, dan nalar kepintaran untuk kita maju dan memimpin keluarga kita, memimpin istri kita, memimpin suami kita, dan kita akan bergerak memenuhi bumi. Satu Tuhan beri kita kesehatan. Terima kasih. Saya pikir itu menjadi mana ayat-ayat itu dicatat supaya nanti pulang. Kalau ada yang belum catat, nanti sebentar selesai baru catat, pulang baca dan renungkan bagaimana perjalanan Ishak di tengah-tengah bangsa Filistin. Dia rasa kelaparan, tapi dia diberi penglihatan tentang Bapa Abraham, punya Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, memberkati perjalanan Ishak. Ya seperti itu. Tuhan berkati apabila firman